Pak Doni, Pak Ramli, Pak Indra Karismiaji, mereka semua intinya menyatakan PBDB usia lebih tua untuk menolong yang miskin. Memang siswa miskin pasti tua. Kok saya ragu ya? Sebelum kita dengar argumen mereka, saya mau menunjukkan fakta. Ya, walaupun channel ini bukan bertujuan mencari fakta, tapi melatih berpikir untuk mereka yang berani berpikir. Tapi fakta bahwa miskin tidak pasti tua itu sangat jelas. Kenapa masih ada yang berani menyatakan PBDB usia lebih tua untuk menolong yang miskin? Pertama ada Ibu Ratu Yunita. Dia penerima KJP. KJP itu bantuan yang diberikan pada yang tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai. Jadi penerima KJP itu identik dengan siswa miskin. Ibu Ratu Yunita ini protes PBDB usia lebih tua. Bukan cuma ikut demo, bahkan menjadi koordinator. Kalau PBDB usia lebih tua benar menolong siswa miskin, seharusnya Bu Ratu Yunita ini berterima kasih dong dengan pemerintah karena sudah diperhatikan, sudah ditolong. Tapi faktanya malah dia menjadi koordinator aksi tolak PBDB, menertawakan usia masuk SMK 20 tahun. Dan melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan Ratu Yunita, koordinator aksi tolak PPDB jalur zonasi berdasarkan usia. Selamat malam, saya langsung menuju ke Ibu Ratu Yunita. Ibu Ratu, bisa mendengar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratu, bagaimana kemudian Anda bisa menolak jenis PPDB ini berdasarkan zonasi dan usia? Iya. Izin Mas Iman, izin bapak-bapak yang lain, salam kenal semua. Saya secara pribadi, anak saya dapat KJP ya Pak Iman ya. Iya. Usia anak saya 15 tahun 20 hari. Di jalur afirmasi otomatis boro-boro nyantol tuh nama. Ternyata tiba-tiba sudah tidak ada Pak Iman. Karena usia? Karena usia, lagi-lagi karena usia. Dan ketika saya lihat di PPDB itu online bisa kelihatan semua yang diterima kisaran antara 18, 19 gitu ya Pak Iman. Bahkan yang SMK itu ada yang usianya 20 tahun Pak Iman. Oke. Nah, lantas setelah itu baru beberapa hari ini kegundah gulanan saya, kekhawatiran saya ini juga menjadi kegundah gulanan semua orang tua mungkin se-DKI bahkan mungkin juga se-Indonesia Pak Iman ya. Tunggu sebentar, usia tadi 20 tahun SMA maksudnya? Iya, berkaitan PPDB online-nya Pak Iman yang diterima. Iya betul, 20 tahun itu sudah lulus SMA maksudnya, pas lulus SMA? Bukan, masuk ke SMP itu ada yang diterima di SMK itu 20 tahun Pak Iman. SMK 20 tahun baru masuk SMK gitu? Betul. Kok bisa? Kenyataannya seperti itu bisa dilihat Pak Iman, situs PPDB itu online. Selain Ibu Ratu Yunita, ada pernyataan dari Pak David Tobing kalau semua tingkatan ekonomi protes, termasuk yang tidak mampu. Semua tingkatan ekonomi protes, yang mampu, sedang, dan tidak mampu semua protes. Kok bisa? Lalu aturan ini menguntungkan siapa? Saat ini pengacara publik David Tobing yang akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada Ombudsman. Itu banyak sekali menerima pengaduan dari orang tua murid yang anaknya atau si calon peserta didik ini tidak masuk ke SMA yang berada dalam zona tempat tinggalnya karena masalah umur. Nah ini yang mengadu ini dari berbagai tingkatan ekonomi, jadi bukan hanya
yang mampu atau yang sedang atau yang tidak mampu. Hampir rata-rata ini mengakibatkan kerisauan di berbagai golongan masyarakat. Kenapa ada pemikiran miskin itu tua? Mungkin alasannya miskin nilai pelajaran jelek. Saking jeleknya jadi tidak naik kelas. Tidak naik kelas berkali-kali jadi umur tua. Tapi saya temukan fakta orang miskin bukan nilainya jelek. Bukan sering tidak naik kelas. Justru orang miskin sangat-sangat pintar. Nilai UN sempurna. Hafid yang dari keluarga miskin tidak ikut bimbel bisa mencapai nilai sempurna pada UN tahun 2019. Semua mata pelajaran yang diuji nilainya 100. Sekarang kita bicara logika. Berani berpikir. Kalau miskin, kemungkinan lebih besar nilai UN-nya tinggi atau rendah? Pikir, 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 pikir. Kita asumsi miskin tidak mampu sekolah di sekolah swasta karena tidak gratis. Jadi harapannya hanya pada sekolah negeri. Dan seleksi masuk sekolah negeri sampai tahun 2019 adalah berdasarkan nilai UN. Coba pikir, jika miskin, maka si siswa pasti akan berusaha keras untuk belajar, agar bisa mendapat nilai UN yang cukup baik untuk lolos. Kita lihat fakta dari liputan 6. Bagaimana rajinnya Hafid yang nilai sempurna pada UN 2019. Setiap pulang sekolah, selalu belajar. Baca buku pelajaran, baca materi sekolah di internet, lanjut malam hari hingga pukul 22 WIB. Kalau tidak miskin dan mampu sekolah swasta, maka motivasi belajarnya sulit untuk sebesar yang miskin. Orang tua keluarga miskin juga pasti lebih memotivasi anaknya. Nah, belajar yang rajin supaya bisa lanjut sekolah. Tapi ketika PBDB menurut umur dan sang anak umurnya masih muda, apa yang dapat dikata sang orang tua? PBDB bukan dengan nilai itu membunuh harapan orang miskin. Tidak ada jalan untuk mengubah nasib. Tidak ada usaha yang dapat dilakukan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, aturan PBDB umur tua itu sangat menyakitkan. Karena ini bukan usaha 1-2 hari, atau minggu, atau bulan. Si miskin tahu satu-satunya jalan adalah nilai UN yang bagus. Maka sejak dari awal jenjang, dia sudah rajin belajar. SD, dari kelas 1 SD, rajin belajar terus sampai kelas 6 SD. Tujuannya supaya bisa masuk SMP negeri. SMP, dari kelas 1 SMP, rajin belajar terus sampai kelas 3 SMP. Tujuannya supaya bisa masuk SMA negeri. Lalu, anak miskin yang sudah belajar selama 6 tahun SD atau 3 tahun SMP, lalu mendadak aturan diubah oleh menteri. PBDB tidak pakai nilai UN.
Bayangkan bagaimana perasaan sang anak. Marah, kecewa, usaha keras mereka bertahun-tahun jadi sia-sia. Apa tega pada mereka? Bagi teman-teman yang bukan dari Indonesia atau yang kurang mengenal UN itu tidak mudah. UN itu banyak hafalan. UN materinya banyak dan padat. Tapi UN itu sesuai apa yang diajarkan di sekolah. Soal-soalnya juga sesuai dengan ulangan di sekolah. Lain sekali dengan UTBK, tes untuk masuk PTN. Itu tipe soalnya berbeda. Seperti dikatakan Brain Academy, kamu harus ingat bahwa soal UTBK jauh berbeda dengan soal-soal ujian sekolah lainnya. Nah, disinilah mereka yang rajin punya peluang besar. Entah miskin atau kaya, asal rajin maka bisa lolos. Apa yang diajarkan di sekolah harus dikuasai dengan baik. Itu sudah cukup. Seperti apa yang telah dilakukan Hafid, belajar, belajar, dan belajar. Miskin sering tidak naik kelas? Saya percaya ada. Tapi yang kaya sering tidak naik kelas juga ada. Bukan sesuatu yang aneh. Miskin tua ada. Tapi tidak semua miskin itu pasti tua. Miskin tidak pasti tua. Dengan PBDB berdasarkan usia tua, yang diuntungkan bukan yang miskin, bukan yang menengah, bukan yang kaya. Yang diuntungkan ya yang tua. Makanya, seperti diungkap Pak David Tobing, semua tingkatan ekonomi protes. Yang mengadu ini dari berbagai tingkatan ekonomi, jadi bukan hanya yang mampu atau yang sedang atau yang tidak mampu. Pak Doni, Pak Ramli, Pak Indra Karismiaji, mereka semua intinya menyatakan PBDB usia lebih tua untuk menolong yang miskin. Memang PBDB sebelumnya, PBDB 2019 Jakarta, yang berdasarkan zonasi dan nilai UN, tidak menolong yang miskin. Kalau berdasarkan nilai UN, maka yang miskin, miskin tua atau miskin muda, asal rajin bisa dapat nilai UN bagus dan bisa lolos. Nilai UN-nya harus bagus, tapi tidak perlu sempurna seperti Hafid. Dan mereka yang miskin ini mendapat perlakuan khusus loh. Diberi lagi jalur tambahan, jalur afirmasi, dengan kuota 20%. Kita lihat website PBDB Jakarta 2019. Jalur zonasi 24-26 Juni. Ini jalur umum. Yang miskin bersaing dengan semua tingkatan ekonomi. Setelahnya ada jalur afirmasi zonasi 27-28 Juni. Ini jalur yang miskin bersaing hanya dengan yang miskin. Jadi, yang miskin bisa bersaing dengan semua tingkatan ekonomi di jalur umum. Kalau mereka tidak lolos di jalur umum, bisa ikut seleksi jalur afirmasi. Kuotanya cukup besar, 20%. Hanya untuk sesama yang miskin.
Jadi PPDB Jakarta 2019 menurut nilai UN itu sangat menolong yang miskin. Pak Doni, Pak Ramli, Pak Indra Karismiaji, mereka tidak setuju PPDB 2019 Jakarta. Mereka tidak setuju PPDB menurut nilai UN. Mereka setuju PPDB menurut usia lebih tua. Mereka intinya menyatakan PPDB usia lebih tua untuk menolong yang miskin. Ayo, kita dengar pendapat mereka dan kita pikirkan apakah benar atau salah. Berani? Berani berpikir? Berani berpikir. Berani berpikir. Ya, berani berpikir.